Hello everyone, I'm Bojai. Thank you so much for your contribution for this Zoom meeting. We from Group 4 and we will presentation about control self-assessment, or we usually people call it GSA. And for my team, there are Ayu Soleha, Inawati, Sepreka Putri, Rumsana, and I'm Noel Bojai. Okay, first guys. Oke, Control Self-Assessment atau yang disebut dengan CSA itu adalah proses di mana organisasi itu menilai, kemudian memastikan bahwa di dalam sistem pengendalian internal mereka itu bekerja dengan baik. Nah, di sini juga CSA itu membantu organisasi mengidentifikasi resiko, kemudian mengevaluasi efektivitas pengendalian internalnya, dan membantu organisasi itu mencapai tujuannya. Nah, di sini ada pun tujuan dan manfaat CSA. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya. Nah, manfaat CSA itu membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Dan yang kedua itu meningkatkan kesadaran resikonya, di mana melalui control assessment itu, organisasi itu dapat lebih memahami resiko-resikonya itu lebih awal dan menemukan cara untuk mengelola resiko tersebut secara efektif. Dan yang ketiga, yang terakhir itu meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, dengan adanya sistem pengendalian internal ini dengan baik, organisasi itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dengan menghemat biaya dan menggunakan sumber daya itu lebih efisien. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada CSA atau karakteristik yang pertama ada partisipatif. Partisipatif CSA melibatkan manajemen dan karyawan dalam penilaian risiko dan pengendalian. Pendekatan ini juga mendorong keterlibatan aktif seluruh tingkatan dalam organisasi, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses pengendalian. Yang kedua ada berfokus pada risiko. CSA pemberitahuan dan pengelolaan risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Proses ini membantu dalam mendeteksi risiko secara proaktif dan merumuskan langkah-langkah mitigasi. Lalu ada bersifat berkelanjutan. Implementasi CSA adalah proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan secara rutin. Hal ini memastikan bahwa pengendalian tetap efektif seiring dengan perubahan lingkungan, bisnis, dan risiko yang muncul. Next. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan CSA. Proses yang pertama itu ada perencanaan. Dalam melakukan perencanaan itu dilakukan oleh beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan ruang lingkup CSA dengan mengidentifikasi ruang lingkup seperti apa yang akan dinilai. Selanjutnya, menentukan tujuan CSA, apakah dapat meningkatkan kepatuhan atau meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya adalah menentukan metode yang akan dilakukan seperti wawancara atau survei. Dan yang terakhir, menentukan sumber daya yang dibutuhkan seperti siapa saja tim yang akan terlibat dalam melakukan CSA dan alat apa saja yang diperlukan. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan itu dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan di dalam proses tersebut, dan yang terakhir melakukan evaluasi efektivitas pengendalian internal untuk mengetahui apakah pengendalian itu berfungsi dengan baik atau tidak.
Dan proses yang ketiga itu ada pelaporan yang dilakukan dengan meringkas hasil CSA yang telah dilakukan. Selanjutnya mengidentifikasi apa saja rekomendasi perbaikan yang diperlukan, kemudian menyampaikan laporan kepada manajemen perusahaan tersebut. Dan proses yang terakhir itu ada tindak lanjut. Dalam tindak lanjut itu dilakukan dengan menerapkan apa saja sih rekomendasi yang telah diberikan tadi dan dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan pengendalian internal dan memantau efektivitas pengendalian tersebut apakah baik atau tidak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rumsana. Kemudian di sini ada peran auditor internal dalam CSA. Yang pertama ada memberikan panduan, yang mana seorang auditor internal memberikan panduan kepada manajemen dalam merencanakan dan melaksanakan CSA tersebut. Yang kedua ada memfasilitasi pelatihan, yang mana seorang auditor internal dapat memfasilitasi pelatihan bagi karyawan dalam melakukan penilaian risiko dan pengendalian internalnya. Yang terakhir ada memeriksa keefektifan CSA, yakni seorang auditor internal berperan penting dalam memeriksa keefektifan proses CSA dan juga memeriksa bahwa proses tersebut dilakukan dengan baik. Slide selanjutnya. Di sini terdapat studi kasus penerapan CSA. Yang pertama pada perusahaan manufaktur, menerapkan CSA untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam bidang produksi dan inventaris dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada perusahaan jasa keuangan. Di dalam perusahaan jasa keuangan, penggunaan CSA ini untuk mengidentifikasi dan menilai risiko di bidang pembiayaan serta pengelolaan aset. Kemudian yang terakhir pada perusahaan teknologi informasi. Pada perusahaan ini, penerapan CSA tentu saja berguna untuk meningkatkan keamanan sistem informasi maupun data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay, for next is conclusion. For the conclusion about GSA is very important tool and effectively the internal control and achievement organization goals. And dalam perimplementasiannya GSA dapat menstabilkan sebuah manajemen dan juga dapat untuk mengembangkan sebuah manajemen juga, bahkan juga untuk membuat sebuah keputusan, patokan sebuah keputusan oleh para pemangku kepentingan. I think that's all. Thank you so much for your attention, guys. And thank you. And Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.